Eh, saya tertarik dengan yang mata mata lebah ini, Pak. Jadi kan tadi dengan prosesnya ya, kita memeluk perubahan, positif terhadap perubahan, kemudian responnya kita selalu melihat yang baik. Nah, cuma kan persoalannya gini, Pak. Eh, Kalau lebah gitu, udah Allah kasih tuh matanya memang mata yang selalu melihat yang baik-baik saja, walaupun di tengah sampah itu dia lihat bunga gitu. Nah, persoalannya sekarang ini masyarakat kita itu dilingkupi dengan banyaknya berita-berita yang nggak bagus, Pak. Dan seakan-akan berita media kita udah stop nih, nggak baca koran gitu. Ternyata muncul di Facebook gitu kan. Tutup Facebook muncul di WhatsApp gitu. Tutup WhatsApp muncul di Telegram gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gimana Pak mengatasinya supaya kita bisa terlatih untuk selalu melihat segala sesuatu itu dengan mata lebah gitu Pak. Ya, begini, ini memang tidak mudah, betul sekali. Ini cerdas pertanyaannya Ustaz Nasrullah. Masya Allah. Tidak mudah ya, karena memang mata kita selalu melihat WhatsApp yang buruk, telinga kita mendengar gosip-gosip dan hoax. Gitu. Perasaan kita juga sering sedih mendengar berita-berita yang menyakitkan hati. Nah, ketika itu masuk ke mata, ya, dia masuk ke dalam visual kita, dengar, masuk ke dalam audio kita, rasa, akhirnya 3 dimensi itu, audio, visual, kinestetik itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan microchipnya kita, alam bawah sadar, terprogram kita. Nah, 90% respon kita akibat program yang selalu kita lihat, kita dengar, dan kita rasa. Contoh, mengapa saya menjadi saya dan Anda seperti Anda? Mengapa Ustadz Nasrullah menjadi Ustadz Nasrullah dan bukan menjadi Anda? Dan kenapa Anda menjadi Anda? 3. Yang kita lihat berkali-kali, yang kita dengar berkali-kali, yang kita rasa berkali-kali, membentuk program microchip komputer yang mengendalikan kita. Ya, contoh bahwa kita suka melihat itu handbag bahasa Malaysianya, tas-tas bermerek yang mahal. Begitu kita lihat ke PIM, mall-mall yang bagus, maka gambar tas mahal dengan wanita cantik menjinjing tas kita lihat. Kemudian datang lagi ke sebuah tempat di luar negeri, misalnya di Singapura atau di mall-mall yang bagus, lihat, wih keren, harganya mahal terus saja. Lama-lama kita percaya bahwa harga tas itu mahal. Padahal tas itu hanyalah terbuat dari kulit mungkin buatan daerah Garut mungkin tasnya gitu ya. Tetapi kita percaya itu. Akhirnya kita beli tas mahal itu yang harganya 500 juta, 400 juta. Mengapa? Karena di dalam hati kita percaya bahwa itu tas itu mahal. Sama juga iklan rokok. Mengapa kita ngerokok dulu? Ya karena kita selalu dicekoki orang-orang yang gagah, orang-orang yang berani, orang-orang yang keren, ngerokok. Akhirnya untuk keren, ngerokok. Tanpa sadar otak kita tidak lagi bekerja. Yang bekerja alam bawah sadar kita. Nah, maka kuncinya adalah sederhana. Ikuti terus magnet rezekinya Ustadz Nasrullah, oke? Iya. Tapi juga ikut juga ESQ berulang-ulang. 2 aja dah cukup. Ya, kalau malamnya jelas tahajud, itu jangan putus. Tiap malam tahajud, zikir, baca Quran tiap malam. Kemudian ikut follow terus Ustadz Nasrullah. Kemudian ikuti ESQ juga. Karena kan Ustadz Nasrullah itu bagaimana caranya supaya kita punya rezekinya banyak. Nah, kalau ESQ ini kan bagaimana cara supaya rezekinya ngalir datang sendiri, menyiapkan lapangan hati yang luas gitu. Jadi bisa sinergi. Ya gampang pertanyaannya, ikutin aja magnet rezeki apa saja yang Ustadz itu jalankan aja gitu. Iya. Nah, dan juga atau sama-sama ikut ESQ juga. Nah, 2 itu udah cukup. Iya. Insya Berarti Allah. dia bukan sesuatu yang instan ya Pak ya. Untuk jadi Nggak mata bisa. lebah itu nggak bisa instan ya. Berarti dia harus latihan lagi, input Berulang-ulang. lagi.
ulang Ya lagi. sama seperti Ustadz Nasrullah ketika jatuh, dulu kan masuk di ruangan di sini di belakang sini kan, Betul, Pak. pulang balik masuk. Mhm. Akhirnya Ustadz Nasrullah masuk itu cara berpikir ESQ-nya. Betul, betul. Kemudian law of attraction 2 kali bisa manggil saya, yang lain nggak bisa manggil saya. Masya Allah. Iya benar teman. Jadi teman-teman semuanya Akhirnya yang ada di datang. jadi mungkin di sini ya akhirnya ada ya komen-komen ya tentang kita mau sih 2002 itu menjadi tahun yang baik, tapi gimana? Saya sedang menghadapi debt collector, saya menghadapi gugatan pengadilan dan seterusnya. Ya, saya pribadi juga begitu gitu ya menghadapi itu di tahun tergelap dalam kehidupan saya. Tapi ya itu gedung yang ada di belakangnya Pak Ari itu yang jadi salah satu wasilah penyelamat bagi kehidupan saya. Dan memang benar teman-teman semuanya. Jadi ini saya mau garis bawahi tentang ini. Tidak ada yang instan ya. Mungkin kelihatannya Pak Ari mudah aja gitu menyampaikan gitu kan mata lebah, mata lebah, mata lebah terus kemudian akhirnya jadi 3 perusahaan yang besar di tahun 2020 dan insya Allah nanti jadi giant di 2020 insya Allah. Amin. Nah, jadi teman-teman semuanya akhirnya kita nggak bisa ada yang instan, harus latihan ya. Nah, yang menarik gini Pak, terkadang kita pada saat latihan Pak, di tengah jalan tuh kita terseok Pak, gitu. Kita terseok, jatuh lagi gitu ya, mau bangkit gitu, jatuh lagi gitu. Oke lah udah ketemu sama magnet rezeki, udah ikut dengan ESQ, apalagi sekarang ESQ ada platform digitalnya, ada DigiWorld-nya. Saya juga ikuti gitu. Tiap hari gitu saya menginstall pikiran saya dengan video-video yang ada di DigiWorld. Tapi kadang realita kehidupan membuat kita terpuruk lagi, jatuh lagi. Nah, ada formula vaksin hati yang mungkin Bapak sekarang ini sedang populerkan gitu. Boleh nggak Pak di-share sedikit Pak tentang vaksin hati itu? Apa iya itu bisa jadi pembantu gitu dalam menghadapi situasi? Baik, terima kasih. Jadi saya mau cerita dulu, ini true story tentang Mr. Nick Sitzman. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan pengawetan daging gitu ya, daging beku. Nah kemudian suatu hari ia berada di tempat bekerja tersebut dan pulangnya belakangan. Nah dia masuk ke dalam sana untuk memeriksa daging dan kemudian terkunci, tidak bisa keluar, yang lainnya sudah pulang semuanya, digedor-gedor pintunya, nggak ada yang buka pintu. Akhirnya ya dia sudah putus asa, lalu dia bikinlah surat wasiat. Gitu. Nah surat wasiat itu dituliskan bahwa di sini udaranya sangat dingin dan saya tidak tahan lagi. Mungkin besok pagi kamu, istriku, anakku, aku akan sudah mati. Aku hanya ingin sampaikan bahwa aku sangat mencintaimu dan aku sangat menyayangimu. Dan ingatlah aku, Nick Sitzman, yang sangat menyayangimu. Love, Nick Sitzman. Akhirnya besok paginya ketika dibuka, Nick Sitzman benar-benar meninggal dunia itu. Dan ketika yang mengejutkan adalah orang-orang yang bekerja di situ heran, kok dia meninggal gitu, dan mengatakan udaranya dingin, karena sesungguhnya mesin pendinginnya itu sedang dimatikan, jadi udaranya seperti udara normal biasa gitu. Nick Sitzman mati bukan karena udara yang dingin, Nick Sitzman mati karena pikirannya sendiri. Allah. Iya. Jadi vaksin hati adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hati dan pikiran kita supaya kita mampu bertahan menghadapi ujian yang luar biasa. Karena riset membuktikan bahwa orang-orang yang terkena COVID ini dan kemudian dia mengalami sesuatu yang buruk sampai mati, itu banyak yang kejadiannya sebenarnya bukan karena COVID-nya, tapi karena pikiran dia sendiri. Nah, ini untuk mengatasi tentang penyakit, tetapi juga untuk keberhasilan juga sama itu. Dari 100 orang yang ingin sukses, hanya 5% yang sukses, 95% gagal. Apa yang membuat dia gagal?
Karena ya 90% sudah percaya dirinya bahwa dia akan gagal. Masa lalunya adalah masa lalu kegagalan. Di mana apabila mencoba sesuatu, orang tuanya mengatakan, jangan, nanti kamu jatuh, naik tangga. Jangan naik-naik tinggi, nanti kamu jatuh. Jangan coba, nanti kamu tidak berhasil. Sudahlah, dari dulu kita mau seperti ini, kenapa sih kamu muluk-muluk? Masuklah itu dalam pikiran, perasaan yang disampaikan oleh orang tua dan keluarga. Akhirnya dia seperti Nick Sixman, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia sudah dikasih modal, kemudian dia sudah sekolah sampai S1, S2, S3, sampai S10, kemudian diberikan bantuan berbagai cara, ilmu di kepalanya, ilmu marketingnya sudah ada, bisnisnya sudah punya, networknya sudah punya. Tetapi kalau hati dan pikirannya seperti Nick Sixman, itu semuanya tidak ada gunanya. Iya, 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 iya. Ini kisah nyata ya Pak ya? True story, Allah, iya, iya, iya. Nick Sixman. Ya. Luar biasa. Jadi ternyata ada kondisi di luar kita, ada kondisi di dalam kita. Yang kalau seandainya kita mampu mengendalikan kondisi di dalaman kita, sebenarnya kita bisa mempengaruhi kondisi yang di luar, begitu ya Pak ya? Lebih kurang ya Pak ya? Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.